Antonius dilahirkan pada 15 Agustus 1195 di Lisabon, ibu kota Portugal, dengan nama Fernando de Bouillon y Taveira de Azevedo. Ayahnya, Martin de Bouillon, adalah keturunan Godfrey de Bouillon, komandan dalam Perang Salib I tahun 1096 sampai dengan 1099. Ibunya, Teresa Travegra, adalah keturunan Raja Froila I, Raja Asturia, Spanyol Utara. Fernando memang berasal dari kalangan bangsawan tinggi. Saat usia 15 tahun, Fernando masuk ke kongregasi regular kanon dari Santo Agustinus. 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1212, agar tidak terikat dengan keluarga, ia minta dipindahkan ke biara Coimbra, 200 km utara Lisabon. Selama 8 tahun ia belajar dan berdoa. Sekitar tahun 1218 ia ditahbiskan sebagai imam. Pada tahun 1220 terjadilah suatu kejadian penting yang mengubah panggilan kerasulan Fernando. Setelah menyaksikan jenazah 5 martir pertama Ordo Fratrum Minorum atau OFM, atau Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan yang dibunuh karena iman mereka di Maroko pada 16 Januari 1220, Fernando punya kerinduan kuat untuk mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi misionaris dan martir di Afrika. Ia kemudian minta izin dari atasannya, dan pada tahun itu juga Fernando pindah ke Ordo Fransiskan dan mengambil nama Antonius. Pada Desember 1220, Antonius pergi ke Maroko. Namun, karena sepanjang musim dingin 1221 ia sakit berat, maka pada April 1221 ia harus pulang ke Portugal. Tetapi kapalnya kena badai dan terseret sampai pantai Sisilia, Italia. Disitulah Antonius kemudian memulihkan kesehatannya. Dari rekan-rekan Fransiskan, ia kemudian mendapat informasi bahwa pada 30 Mei 1221 akan diadakan Kapitel Umum Ordo di Assisi. Bersama dengan biarawan Philip, Antonius mengikuti kapitel tersebut. Selama pertemuan itu, tak seorang pun tahu siapa Antonius sesungguhnya. Ia sendiri tidak pernah bercerita mengenai studinya. Setelah kapitel, ia bertapa selama 2 tahun di Monte Paulo, dekat Arezzo, 105 km barat Assisi. Suatu ketika, pada 1222, Antonius dan beberapa teman biaranya dikirim ke Forli, sekitar 85 km utara Monte Paulo, untuk menghadiri pentahbisan gabungan imam-imam dari Ordo Dominikan dan Fransiskan. Saat itu pengkhotbah yang sudah ditentukan berhalangan hadir. Dari kedua ordo, tidak ada satupun yang siap menggantikan sang pengkhotbah. Akhirnya Antonius diminta berkhotbah. Atas dasar ketaatan ia pun maju. Antonius mulai berbicara dengan nada yang sangat sederhana. Namun segera semangat yang kudus merasukinya, dan ia pun berbicara dengan kefasihan, keilmuan, dan keagungan yang sangat menakjubkan, sehingga setiap orang tercengang-cengang. Ketika Fransiskus diberitahu perihal peristiwa itu, dia lalu menulis surat kepada Antonius untuk minta agar melaksanakan kerasulan berkhotbah ke seluruh Italia, serta mengajar teologi bagi para Fransiskan dengan catatan agar semangat berdoa dan kesucian seperti yang tercantum pada regula tidak dipadamkan. Khotbah-khotbah Antonius memang sangat terkenal. Selama kurun waktu 1222 sampai dengan 1224, ia juga mengajar di Bologna, Toulouse, dan Montpellier, keduanya di Prancis. Namun pada 1224, ia dipanggil ke Languedoc, Prancis Selatan untuk mengatasi bid'ah Albigensian. Setelah itu pada 1225, Antonius kembali mengajar di Toulouse. Pada 3 Oktober 1226, Fransiskus Assisi wafat. Antonius pun kembali ke Italia pada tahun 1227. Kerasulan khotbahnya makin terkenal. Ia berkhotbah di Roma di hadapan Paus Gregorius ke-9
para kardinal di Kuria, dan kepada rakyat, bangsawan, dan penguasa di wilayah Florence. Antonius juga menjadi provinsial OFM untuk wilayah Romanya Emilia. Namun, pada 30 Mei 1230, ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Antonius kemudian tinggal di Biara Padua yang dibangunnya pada 1227. Khotbah-khotbahnya, khususnya waktu masa puasa, sangat terkenal karena dampak-dampaknya. Banyak orang bertikai kembali berdamai. Para tawanan perang dibebaskan. Para penipu dan perampok mengganti rugi. Para perempuan pendosa bertobat. Lintah darat mengembalikan rampasan mereka. Jumlah para pendengarnya seringkali sedemikian besar sehingga tidak ada gereja yang cukup luas untuk menampungnya. Ia harus berkhotbah di tempat terbuka. Suatu ketika, ia harus berkhotbah di dekat ladang gandum. Pendengarnya begitu banyak, sehingga ladang gandum yang sudah akan panen itu rusak terinjak-injak. Pemiliknya komplain, tapi keesokan harinya semua tanaman gandum itu pulih kembali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Meski sangat pandai, namun Antonius tetap memiliki bela rasa kepada mereka yang miskin dan tertindas. Kebenaran iman Katolik serta keselamatan jiwa-jiwa merupakan tema utama khotbah-khotbah Antonius. Banyak orang-orang tersesat pun kembali masuk ke naungan gereja, sehingga Paus Gregorius ke-9 menggelarinya tabut perjanjian. Sekali peristiwa, dia sedang berkhotbah di hadapan para bid'ah di Rimini, tepi laut Adriatik. Sekelompok orang mulai meninggalkannya. Antonius lalu menuju ke sebuah sungai yang bermuara ke laut dan kemudian memanggil ikan-ikan. Berhubung orang-orang sesat itu tidak sudi mendengarkan saya, apakah engkau mau datang dan mendengarkan saya? Dan sungguh menakjubkan. Segerombolan besar ikan-ikan berenang mendatanginya dan mendongakkan kepala-kepala mereka di atas air, seolah-olah mereka mendengar seruan pengkhotbah itu. Melihat kenyataan itu, orang-orang sesat itu pun merunduk pada kaki Antonius dan memohon diajari kebenaran. Pada tahun 1231, terjadi perang antar para pangeran di Lombardi. Berkali-kali Antonius datang ke Verona untuk mendamaikan dan minta pelepasan para tawanan perang. Keberaniannya untuk terjun langsung ke dalam bahaya sangat mengagumkan. Meskipun saat itu misi Antonius belum berhasil, tetapi berkat teladannya, pada akhirnya setelah Antonius wafat, biarawan Luc Beludi, penerus Antonius, berhasil mengupayakan perdamaian. Pada akhir masa puasa 1231, Antonius kembali ke Campo San Piero, sekitar 25 km utara Padua karena ia mulai sakit-sakitan. 2 pekan sebelum meninggal, ia berdiri di sebuah bukit yang menghadap Padua dan memberkati kota itu, seperti yang dilakukan oleh Fransiskus Assisi saat menjelang meninggal, yaitu memberkati kota Assisi. Karena merasa waktunya sudah hampir tiba, Antonius minta agar dibawa ke Padua, ke biara Santa Maria Mater Domini, tempat tinggal para biarawan Fransiskan yang melayani para biarawati Klaris miskin di Arcella, sekitar 1 km dari Padua. Namun, ketika perjalanan baru sampai biara Arcella, kondisi Antonius makin parah. Ia kemudian menerima sakramen pengurapan orang sakit. Setelah itu, ia memadahkan lagu Bunda Maria, O Gloriosa Domina, Excelsa Supersidera, atau Ya Ratu penuh kemuliaan, Engkau bertakhta di atas segala bintang. Akhirnya, dengan suara yang tersisa, Antonius mengatakan, Aku melihat Tuhan. Ia meninggal pada hari Jumat, 13 Juni 1231, dalam usia 36 tahun. Pada awalnya, para biarawan mencoba merahasiakan kematian Antonius. Mereka takut jenazah Antonius menjadi rebutan masyarakat karena semua merasa memilikinya. Zaman itu, ekses kesalehan sering membuat umat memburu dan membongkar makam orang suci.
khususnya di mana terjadi banyak mukjizat, untuk diambil sebagai relikwi. Di Marburg, Jerman pada tahun 1231, ada yang memotong telinga Santa Elizabeth dari Hungaria agar bisa langsung memohon mukjizat dari santa tersebut. Namun, rahasia kematian Antonius itu gagal disembunyikan karena anak-anak kota Padua berteriak-teriak, "Sang santo telah meninggal, Antonius telah wafat." Hawa panas bulan Juni mengharuskan jenazah harus segera dimakamkan. Namun hal itu tidak dapat segera dilaksanakan karena terjadi perebutan mengenai tempat pemakaman Antonius. Para suster Klaris miskin ingin agar jenazah Antonius dimakamkan di Arcella, tempat ia wafat. Para suster mendapat dukungan dari penduduk wilayah Capo di Ponte yang berada antara Padua dan Arcella. Mereka membuat barikade dan pertahanan untuk menghalangi kedatangan para biarawan dan orang-orang Padua yang mau menjemput jenazah. Pertikaian yang juga disertai kekerasan itu terjadi selama beberapa hari. Intervensi uskup, para bangsawan, dan provinsial UFM tak mempan. Akhirnya melalui doa, campur tangan ilahi, membuat semua pihak sadar bahwa kemuliaan Allah yang lebih besarlah yang harus dicari, ketimbang hak atas jenazah. Semuanya sepakat jenazah Antonius akan dibawa dengan prosesi meriah ke Padua. Pada hari Selasa, 17 Juni 1231, jenazah orang kudus itu yang justru makin harum dan wangi di tengah udara panas bulan Juni, dimakamkan di gereja Santa Maria Mater Domini Padua. Hanya dalam 352 hari setelah wafatnya, pada hari Minggu Pentakosta 30 Mei 1232, Paus Gregorius ke-9 mengkanonisasikan Antonius sebagai santo. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sejak 17 Juni 1231, begitu banyak mukjizat terjadi di sekitar makamnya. Begitu banyak dan besar mukjizat yang diberikan Allah kepadanya di makamnya, sehingga tidak pantaslah bila dia tidak diputuskan berada di antara para kudus lainnya, tulis Paus Gregorius ke-9 dalam bula kanonisasi tahun 1232. Pada tahun 1263, sisa-sisa jenazah Santo Antonius dipindahkan dari tempatnya yang lama ke sebuah basilika besar yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah Padua selama lebih dari 20 tahun guna menghormatinya. Saat pemindahan jenazah itu, Romo Bonaventura OFM, provinsial Fransiskan saat itu, menemukan bahwa meski sisa-sisa tubuh Santo Antonius telah menjadi debu, namun lidahnya masih utuh dan kemerah-merahan. Inilah mukjizat yang menandakan bahwa warisan khotbah-khotbah dan pewartaan Injil dari Santo Antonius harus diteruskan. Sejak waktu kematiannya sampai hari ini, tak terbilang jumlah mukjizat telah terjadi berkat pengantaraan Santo Antonius, sehingga dia terkenal dengan nama pembuat mukjizat. Pada tahun 1946, dia juga dinyatakan sebagai doktor gereja. Dalam berbagai lukisan religius, Santo Antonius merupakan satu-satunya santo yang digambarkan menggendong kanak-kanak Yesus dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang buku, yang kemungkinan adalah kitab suci. Di latar belakang ada bunga lili yang merupakan lambang kemurnian, kesucian, dan integritas. Lukisan itu sangat populer sejak abad ke-17. Apa yang digambarkan itu sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Santo Antonius, yaitu saat dia berada di Kastil Châteauneuf-la-Forêt, Limousin, Prancis Barat. Menurut sejarah Limousin, pada malam hari Antonius masuk ke kamarnya, dan seperti biasanya ia berdoa hingga larut malam. Tiba-tiba Lord Châteauneuf, tuan rumah yang tidur di kamar sebelah, terkejut melihat sinar cemerlang dari bawah pintu kamar Antonius. Ia mendengar ada suara dan kemudian mengintip kamar itu. Bangsawan itu terkejut. Ia melihat Antonius sedang berlutut dengan sebuah buku besar yang terbuka dan seorang anak kecil bersinar melayang di atas buku itu. Anak itu berada di tangan Antonius dan sedang membisikkan sesuatu.
Suara-suara merdu mengiringi kehadiran sang anak itu yang adalah kanak-kanak Yesus. Tiba-tiba Antonius menoleh ke arah pintu. Lord Chateauneuf menyadari bahwa kehadirannya diketahui. Esoknya, bangsawan itu bertanya, apa yang dikatakan oleh kanak-kanak Yesus? Dia mengatakan rumah dan keturunanmu akan tumbuh dan berkembang menjadi kaya dan bahagia selama engkau tetap setia kepada Bunda Gereja. Namun, ia akan didera dengan kemalangan dan bahkan kehancuran ketika murtad. Ramalan itu terbukti. Pada abad ke-17, keturunan Lord Chateauneuf mendukung gerakan kelompok Calvinis untuk melawan Gereja Katolik. Maka wangsa itu pun runtuh. Penampakan kanak-kanak Yesus yang dialami oleh Antonius ini mirip dengan yang dialami oleh Fransiskus Assisi. Saat pada tahun 1223 ia menghadirkan kembali kisah Yesus, yaitu awal pertama tradisi gua Natal di Greccio, sekitar 90 km selatan Assisi. Saat itu bayi Yesus hadir hidup di tangan Fransiskus. Ini menunjukkan bahwa kedua biarawan Fransiskan itu memiliki kekaguman dan hormat besar terhadap misteri inkarnasi Kristus. Kerendahan hati serta kerentanan Kristus yang mengosongkan dirinya untuk menjadi seperti kita kecuali dalam dosa telah meyakinkan kedua orang kudus itu bahwa kemiskinan adalah sebuah jalan untuk meniru Yesus yang lahir di kandang. Santo Antonius hidup lebih dari 6 abad sebelum munculnya dogma mengenai Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa yang dideklarasikan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember 1854 melalui Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus. Meski di zamannya banyak yang tidak setuju, namun Santo Antonius berkali-kali mengajarkan dan mewartakan keyakinan pribadinya mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dalam khotbahnya untuk masa puasa misalnya, Antonius menulis, Allah memakaikan putranya Yesus dengan pakaian putih, yaitu dengan daging yang bebas dari segala noda dosa yang dikandung oleh seorang perawan yang tanpa noda. Antonius juga menggambarkan Bunda Maria sebagai yang murni suci tanpa nafsu kedagingan. Ia seperti bunga lili yang putih murni. Dalam soal dosa, di antara para ciptaan, Maria harus dikecualikan karena sejak awal mula, ia itu telah dianugerahi dan dipenuhi oleh rahmat. Ungkapan terakhir itu tidak jauh berbeda dengan gema doa yang terdapat pada liturgi Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Pengajaran dan keyakinan pribadi Santo Antonius ini memang mempersiapkan para pendukung dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa 6 abad kemudian, khususnya bagi kalangan para teolog Fransiskan. Bersamaan dengan itu, Santo Antonius juga banyak berkhotbah mengenai kenaikan Bunda Maria ke surga, yang di zamannya sudah menjadi semacam kepercayaan rakyat. Ia menyamakan Bunda Maria sebagai bahtera yang disucikan oleh Allah, yang setelah air bah berada di atas paduan suara para malaikat. Bunda Maria juga disamakan dengan Esther yang dibawa ke kamar sang raja. Antonius memakai gambaran di atas paduan suara para malaikat dan kamar sang raja untuk menunjukkan keunggulan tempat keberadaan Bunda Maria setelah ia wafat. Ia telah diangkat dan berada di surga. Tidak kebetulan, Antonius lahir pada 15 Agustus 1195 pada pesta kenaikan Bunda Perawan Maria ke surga, yang dogmanya baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950. Dalam praktek tradisi umat Katolik, hari Selasa sering disebut sebagai Hari Santo Antonius. Gereja-gereja mengadakan novena Santo Antonius selama 9 hari Selasa. Mengapa hari Selasa itu menjadi milik Santo Antonius? Pada hari Jumat, 13 Juni 1231, Santo Antonius meninggal dunia dalam usia 36 tahun di biara Suster Claris miskin di Arcella, pinggiran kota Padua, Italia. Setelah melalui pertikaian panjang mengenai di mana Antonius hendak dimakamkan,
Maka akhirnya diputuskan jenazah orang suci itu dibawa ke Padua untuk dimakamkan di gereja Santa Maria Bunda Tuhan bersebelahan dengan biara Fransiskan. Itu terjadi pada hari Selasa 17 Juni 1231. Apa yang kemudian terjadi? Tepat pada hari Selasa itulah terjadi banyak mukjizat. Banyak orang sakit yang mengelilingi makamnya dan berdoa mohon perantaraannya menjadi sembuh dan sehat kembali. Masyarakat Padua segera mendedikasikan hari Selasa itu sebagai hari Antonius. Namun kemudian dalam perjalanan waktu, praktek mendedikasikan hari Selasa itu mengalami kemunduran. Itu berlangsung hingga hampir 4 abad. Santo Antonius sendirilah yang menghidupkan kembali tradisi dedikasi hari Selasa tersebut. Pada tahun 1616, di Napoli, hidup sepasang bangsawan saleh yang sudah 20 tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak. Suatu hari bangsawan putri yang kesepian itu berlutut di depan altar Santo Antonius sebuah gereja Fransiskan. Ia berdoa mengungkapkan kesedihannya dan mohon pengantaraan santo itu. Tak terduga, Santo Antonius menampakkan diri dan minta agar putri itu tetap datang dan berdoa di depan altar itu 9 kali hari Selasa berturut-turut. Hal itu dilakukan dan lahirlah seorang anak dari pasangan bangsawan tersebut. Namun, sebuah kejadian buruk menyusul. Wajah anak yang baru lahir itu bertambah lama bertambah buruk. Rupanya ini merupakan sebuah ujian iman. Ibu yang saleh itu kemudian membawa anak itu ke altar Santo Antonius dan menyentuhkan si bayi buruk muka itu ke batu altar tersebut. Segera wajah bayi itu berubah menjadi wajah yang normal. Keluarga bangsawan itu kemudian menyebarkan berita tersebut dan segera devosi 9 hari Selasa menjadi sangat populer di seluruh Eropa.